Halo semuanya, video ini adalah video proyek ujian semester dari mata pelajaran sejarah, seni budaya, dan informatika fase E, semester 1 SMK Katolik Santo Mikael, Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami dari SMK Katolik Santo Mikael akan menjelaskan tentang alat bertahan hidup manusia praaksara yang ada di Museum Sangiran. Tapi sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri kami dulu. Nama saya Gavin, nomor absen 5 dari XTP 5. Nama saya Neo Rafael dari XTP 5 nomor absen 27. XTP 5 absen 8. Saya Adia dari XTP 5 absen 26. Mari ikuti perjalanan kami. Ayo masuk. Sebelum kita masuk ke dalam museumnya, ada yang udah tahu belum sih Museum Sangiran itu ada di mana? Terus Museum Sangiran itu dibangun tahun berapa? Dan apa sih isi dari Museum Sangiran itu? Yuk kita bahas dulu sejarah Museum Sangiran. Museum Manusia Purba Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kalijodo, Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Indonesia. Museum ini berdekatan dengan situs fosil purbakala Sangiran yang merupakan salah satu situs warisan dunia menurut UNESCO. Situs Sangiran memiliki luas mencapai 56 km persegi, meliputi 3 kecamatan di Sragen serta Kecamatan Gondangrejo yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Lalu situs Sangiran ini berada di dalam kawasan Kubah Sangiran yang merupakan bagian dari Solo. Museum Sangiran berdiri pada tahun 1977. Daerah situs Sangiran merupakan pusat kehidupan manusia purba pada zaman prasejarah. Area situs Sangiran merupakan jejak peninggalan manusia praaksara berumur 2 juta hingga 200 juta tahun yang lalu yang masih dapat ditemukan hingga saat ini di Indonesia. Nah, tujuan dari observasi kami pada hari ini adalah untuk mengenal dan memperkenalkan pada teman-teman mengenai alat-alat bertahan yang digunakan pada manusia praaksara pada zaman mereka hidup, berupa kapak perimbas, kapak pembelah, kapak genggam, dan sepi bilah. Oke, kapak perimbas atau kapak chopper adalah peralatan dari batu yang menyerupai kapak genggam namun ukurannya lebih besar, berbentuk cembung dan lurus. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kapak genggam dan kapak perimbas memang memiliki ukuran yang mirip. Di antara perkakas batu hasil buatan manusia Pleistocene, alat ini menjadi salah satu yang paling menonjol di Indonesia. Tradisi kapak perimbas yang dibuat oleh manusia prasejarah pada zaman Paleotikum umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Selain di Indonesia, peralatan ini tersebar luas di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Indonesia sendiri, perkembangannya dimulai kira-kira pada tingkat akhir Pleistocene tengah hingga permulaan Holocene. Fungsi kapak perimbas yaitu untuk memotong kayu, menusuk atau menguliti hewan buruan, memecahkan tulang, dan menggali tanah untuk berbagai kebutuhan seperti mencari ubi, menggali kuburan, dan lain-lain. Kapak pembelah di Sangiran adalah alat batu masif yang dicirikan dengan bentuk tajaman yang lebar dari hasil bagian ujungnya dipotong menggunakan batu-batu lainnya. Kapak pembelah di situs Sangiran terbuat dari batu andesit. Di situs Sangiran alat ini ditemukan pada formasi Kabuh di Desa Monyorejo dan Desa Ngebung. Kapak pembelah merupakan salah satu jenis peralatan khas dari budaya Akulina di Afrika. Pada awalnya, kapak pembelah dibuat dari batu kerakal yang dipangkas dalam bentuk memanjang. Namun semakin berkembangnya waktu, bentuk kapak pembelah jadi bervariasi. Antara lain dari serpian batu besar, kapak pembelah memiliki ketajaman yang cocok untuk membelah sesuatu seperti kapak yang sering kita temukan di masa kini. Oke, sekarang kita masuk ke serpi bilah. Jika disebutkan satu persatu, ada banyak sekali bentuk serpi bilah. Namun kebanyakan serpi bilah dibuat menggunakan batu obsidian. Batu obsidian dikenal dengan ketajaman dan kekerasannya karena obsidian mempunyai kandungan silikon dioksida.
Nah, pada zaman dulu, batu obsidian digunakan untuk memotong sesuatu. Karena ketajamannya, fakta menarik dari obsidian, karena warna yang bentuk ukiran alami, yang indah, batu obsidian digunakan orang pada zaman dahulu untuk dijadikan perhiasan. Dari beberapa sampel temuan, juga diketahui bahwa alat serbih bilah ini terdiri dari tipe pisau, mata panah, mata tombak, serut ujung dan burdi, serta sebagian besar berupa tatal dan batu inti. Sama kami tanya dulu apa bersama ibu siapa? Ibu Yani. Nah, kami mau bertanya Ibu Yani, menurut ibu dampak musim Sangiran bagi warga sekitar dan menurut ibu itu gimana sih? Saya pribadi tidak begitu tidak begitu berdampak ya mas. Hanya untuk kalau pengunjung untuk mampir pun ya jarang, jadi ya biasa saja saya. Oke, sudah gitu ya Bu. Oke, kasih ya Bu, maaf ganggu kegiatannya. Ya, sama nama bapaknya siapa? Nama Sutono. Pak Sutono. Ya. Pak Sutono sudah bekerja berapa lama? Itu tahun-tahun 80-an mas. Sudah lama mas. Sejak kecil loh. 40 tahun. Iya. Bapak biasanya menghasilkan biasanya bikin apa Pak? Saya produknya yang mas, gantungan kunci spesial. Dengan kunci Ya. spesialis Sama kunci. tasbih. Oke Pak. Terus latar belakang kenapa Bapak memilih untuk menjual aksesoris? Ya memang cocok punya saya untuk hidup di hidup seni mas. Itu dari dulu memang hobi kah atau mengikuti Memang ada orang tua? bakat. Ada bakat. Berarti didorong ya. Iya. Terus bisa jelaskan teknik pembuatannya sama gunung kunci. Mula-mulanya dari batu bukan saya gerinda, kemudian saya motif seperti ini, saya ambil juga. Ini saya dilakukan pakai kelir mas. Kelir itu semiran kayu. Iya. Itu dibentuknya pakai pahat atau gimana? Gerinda. Oh, gerinda? Iya. Full gerinda? Iya. Gerinda semua. Ini saya ukir. Oh, diukir. Pak ukir. Terus ada berarti tadi Bapak spesialis gantungan kunci sama Tasbih. modalnya berapa kira-kira? Ya, modal itu sudah saya pikirkan. Oh, nggak dipikir. Modal saya itu ada modal tekun. Misalnya menurut Bapak nih, sebulan itu kira-kira untuk buat gantungan kunci saya itu habis Satu hari itu dapat 30 biji. satu hari dapat 30 biji, Ya, satunya 5.000. Tinggal kalikan aja. 150.000. Oke, itu omsetnya lumayan besar ya. Alhamdulillah. Terus cara menarik pembeli gimana Pak? Cara Bapak? Saya harus menenteng ini produk aja mas. Bukan ini. Iya. Saya tenteng produk. Ada yang menarik, silakan. Bapak kan sudah bekerja hampir 40 tahunan ya. Ada sejarah atau perkembangan yang pesat gak di Museum Sangiran atau di sekitarnya Pak? Ya karena ada musim ini, alhamdulillah saya bisa masuk. Ya. Makin lancar ya. Ya. Itu wawancara dari kami. Terima kasih. Nama saya Eko. Eko, Ya. Pak Eko. Ya, Pak Eko ini kerjanya sebagai apa? saya di sini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Ya,
ini untuk pemandu wisata dan juga pelaksana pelayanan pengunjung yang ada di Museum Sangiran. Pak Eko ini udah berapa lama kerja di Museum Sangiran? Kerja di Museum Sangiran saya sejak tahun 2003. 2003. Ya, berarti sudah 20 tahun di sini. Terus kira-kira ada sejarah apa aja Pak selama 20 tahun itu? Sejarah apa saja, salah satunya kan dari perubahan Museum Sangiran sendiri. Dulu kan Museum Sangiran tidak seperti ini. Pada tahun 1996 Ya. kita laksanakan sebagai warisan dunia. Mulai tahun 2006, 2007 itu dibuka skala nasional. Yang selesai 2011 yang diresmikan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa kabinet Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan nama Museum Manusia Purba Sangiran. Keren ya Pak. Nah, terus latar belakangnya tuh ini fosil-fosil di sini tuh kira-kira ngambilnya dari area Sangiran juga kah? Nah, situs Sangiran sendiri kan luasnya 59,2 km persegi. Situs Sangiran ini kemungkinan besar merupakan situs terbesar di Asia bahkan di dunia. Nah, situs Sangiran sendiri ini kenapa UNESCO menetapkan Sangiran sebagai warisan dunia, salah satunya adalah luas areanya. Nah, berada di 2 kabupaten 4 kecamatan. Jadi kalau Masnya mau keliling ke Museum Sangiran atau situs Sangiran, itu ada 4 klaster, 1 museum lapangan. Ada klaster Grigilan yang di sini sebagai induknya, sebagai sentral kunjungan kita. Ada museum klaster Ukuran, ada museum klaster Cibubur, ada museum klaster Daeng di Kabupaten Karanganyar, dan ada museum lapangan di Banjarjo. Banyak sekali. Iya. Terus menurut Bapak apa kesenian yang paling menarik itu apa di dalam museum ini? Apanya? Fosil atau kesenian yang paling menarik? Nah, kalau fosil kan untuk situs Sangiran atau yang ada di Museum Sangiran, salah satunya kan fosil manusia purba, itu yang punya peran cukup signifikan atau penting dalam ilmu pengetahuan dunia. Seperti itu. Jadi ada mungkin 50% fosil Homo erectus yang ditemukan di dunia itu ditemukan di situs Sangiran. 68%-nya di Indonesia ditemukan di situs Sangiran. Terus kalau kita mau belajar fosil gajah, itu yang paling lengkap untuk evolusinya ada di situs Sangiran. Ada Todon, Spektrudon, Elepas. Ada 3 jenis gajah yang ditemukan di situs Sangiran. Kalau mungkin daerah-daerah lain atau situs yang lain mungkin kan cuma bagian sini. Banyak ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis senjata yang digunakan oleh manusia praksara untuk bertahan hidup, seperti kapak perimbas, kapak pembelah, kapak genggam, dan cermin bilah. Pembagian kapak dicirikan dengan bentuk dan kegunaannya. Semoga video yang kami paparkan dapat memberikan teman-teman sekalian beberapa pelajaran mengenai alat bertahan hidup yang digunakan oleh manusia praaksara pada zaman dahulu. Hal berharga yang kita dapat dari kali ini adalah kita dapat menghargai dan mengetahui bagaimana kehidupan serta peninggalan nenek moyang kita di masa lampau. Oke, sekian dari video kami kali ini. Kami ingin berterima kasih kepada guru-guru pendamping kami, Pak Andra, Pak Fabian, dan Pak Kita telah membantu kami dalam pembuatan video ini. Sebelum kami tutup, saya ada pantun. Udah.